Halo teman-teman semua, terima kasih atas kunjungan kalian ke dalam channel ini. Dan saya sangat apresiasi untuk kalian yang mau membuat channel ini berkembang. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam melakukan setiap kegiatannya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul My Little Brother yang dirilis pada tahun 2017. Dalam film ini diperankan oleh Lee Yeon Won sebagai Oh So Kyung, Jeong Man Sik sebagai Oh Sung Ho, Esom sebagai Oh Yomi, Jung Joon sebagai Won Oh Na, Kim Hye Un sebagai So Im, Choi Hwa sebagai Seomon, Yang Mi Kyung sebagai Gon Nyo. Dalam film ini diceritakan sebuah keluarga. Begitu banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh ketiga anak dari seorang anak yang dilahirkan di sebuah desa, yang kehidupannya bisa dikatakan berkecukupan dengan baik. Namun ketiga orang anak ini tidak cepat puas karena ingin membanggakan kedua orang tua mereka dan mengharuskannya bekerja di luar kota. Namun dalam perjalanannya, para anak-anaknya lupa bahwa mereka juga perlu bertemu dengan orang tua mereka untuk berkumpul bersama. Sampai pada akhirnya mereka tidak mengetahui bahwa ibu dan ayah mereka telah meninggal dunia. Dan disitu pun dia dikejutkan dengan seorang anak. Ternyata itulah adik baru mereka yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Barulah dari sana mereka baru menyadari bahwa pentingnya saling bertemu satu sama lain. Daripada berlama-lama, mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Suatu hari, ayah dari mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Ho sebagai kakak lebih dahulu datang ke pemakaman ayahnya. Berbeda dengan Yung. Dia ingin mempercepat proses administrasi dari pemakaman ayahnya karena dia harus bekerja. Karena dia bekerja sebagai presenter di sebuah acara. Tidak lama kemudian, Mi datang dengan pakaian yang tidak pantas. Diketahui bahwa dia baru saja pulang dari pekerjaannya paruh waktunya. Namun waktu berlalu begitu saja. Tidak satu pun orang dalam mengunjungi makam dari ayahnya. Tiba-tiba datanglah satu anak kecil dan memeluk mereka. Ternyata dia adalah anak yang dimasukkan ke dalam kartu keluarga tanpa pengetahuan dari mereka. Mereka bertiga pun langsung berdiskusi tentang anak tersebut yang diketahui dia bernama Nak. Itu pun mereka bertiga masih membagi tugas untuk membesarkan anak itu atau melepaskannya begitu saja. Tanpa diketahui, Nak mendengarkan semua pembicaraan mereka. Saat selesai pemakaman, terlihat bahwa Yung sedang mengendarai mobilnya. Tiba-tiba dikagetkan dengan keberadaan Nak di mobilnya yang membuatnya terkejut saat itu. Dia pun langsung menelpon Ho, akan tetapi responnya tidak mengenakan. Akhirnya dia membawanya pulang bersama dengan Nak. Sesampainya di rumah, Nak langsung memberikan sebuah barang yang dititipkannya untuk diberikan kepada Yung. Cerita kembali ke belakang. Pada waktu itu, Nak bersama dengan ayahnya. Saat itu, Nak meminta ayahnya untuk menemui para kakak-kakaknya di kota. Suatu ketika di perjalanan, dia mengalami kecelakaan dan mengharuskannya ayahnya mendapatkan perawatan. Dari situ pun, Nak merasa bersalah kepada ayahnya karena harus menuruti perintahnya. Karena tidak tahu harus dibawa kemana, Yung mencoba menghubungi Mi sebagai anak bontot yang pernah tinggal bersama dengan ayahnya. Saat itu pun, Mi enggan mengangkat teleponnya karena dia masih memiliki utang dengannya. Akan tetapi, Yung berjanji untuk melupakan hutangnya jikalau Mi dapat mengetahui tempat tinggal milik dari kakaknya, yaitu Ho. Tidak sampai di situ, dengan cara cerdiknya, bahwa Mi melakukan negosiasi dengan Ho agar dia bisa menutup mulutnya untuk menutupi tempat di mana dia tinggal, agar dia bisa menghindari mengasuh Nak. Pembicaraan pun terputus ketika dia melihat temannya yang telah menipunya. Di tempat lain, bahwa Yung bersama dengan rekan kerjanya. Saat itu, dia membahas tentang pekerjaan, hingga tidak berselang lama,
Datanglah seseorang yang diketahui itu adalah mantan suami dari Yung. Sontak temannya pun kaget mendengar hal tersebut. Terlihat Ho bersama dengan temannya yang dia tangkap barusan, membicarakan uang yang sempat dia pinjam kepadanya untuk dipakainya dalam kebutuhan sehari-hari. Dan temannya baru tahu bahwa ayah dari Ho telah meninggal dunia. Sedangkan di tempat lain, rumor bahwa Yung dipindah tugaskan ke negara lain, yang mana hal tersebut membuatnya emosi dan langsung menemui atasannya. Di situ pun dia meluapkan emosinya dengan perjuangan yang dia telah capai selama 10 tahun demi perusahaan tersebut. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak berselang lama, datanglah kakak tertuanya, yaitu Ho. Dengan wajah yang sumringah, dia menawarkan dirinya untuk merawat Nak. Dan kebetulan bahwa Yung begitu heran dengan kakaknya yang tadinya tidak berminat menjadi berminat dan sangat bersemangat. Perjalanan tidak begitu mulus. Ia mendapatkan penolakan dari istrinya. Ho pun menjelaskan bahwa dengan merawat Nak, keluarga mereka akan dengan mudah mendapatkan kompensasi setiap bulannya agar kebutuhan mereka juga bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Keesokan harinya, dia bersama dengan temannya mengkondisikan semua sesuai dengan plan yang diharapkannya. Ketika sampai di dokter, Ho mencoba untuk berdrama agar Nak terlihat sangat menyedihkan. Ternyata diketahui bahwa Nak saat itu dia memiliki bakat untuk melihat atau bisa dikatakan meramal dengan baik. Hal itu dia pelajarinya saat bersama dengan ayahnya di desa. Tidak sampai di situ, Nak banyak mengetahui tentang kakak-kakaknya dari ayahnya. Di tempat lain, bahwa Yung beserta dengan rekan kerjanya menyelidiki temannya yang menjadi pesaingnya saat itu. Dan diketahui bahwa pesaingnya memiliki backingan yang sangat kuat, yaitu seorang ayah yang bekerja di pemerintahan. Sepulangnya, dia melihat bahwa Nak berada di depan pintunya dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya lagi. Saat itu pun, Yung kagum dengannya karena dia begitu lihai dalam memasak dan membereskan pekerjaan rumah. Dan hal itu dia pelajarinya sendiri. Dan Nak memintanya untuk tidak membawanya ke panti asuhan. Saat itu, Yung mengingat kembali kenangan masa lalunya ketika dia bersama dengan ayahnya. Tidak dipungkiri, ternyata Nak mengikutinya dari belakang dan menanyakan terkait dengan ayahnya. Ternyata bahwa selama ini, ayahnya sangat bersalah kepadanya dan hal ini belum sempat ayahnya katakan kepadanya. Karena dia sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keesokan paginya, Yung membawa Nak ke tempat kerjanya. Dan saat itu pun terlihat bahwa Nak sangat sumringah dan sangat menyukai tempat kerja milik dari kakaknya itu. Saat sedang bekerja, dia didatangi oleh pesaingnya dan memberikan sebuah kopi sebagai sogokan agar Yung tidak marah kepadanya. Yung langsung mendatangi atasannya dan memintanya untuk membahas tentang wanita simpanannya. Dalam hal ini, dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang pesaingnya yaitu Kim. Yang mana atasannya memahaminya bahwa mungkin Yung sedikit emosi terhadap Kim karena dia kalah persaingan di perusahaannya. Dia bisa diketahui bahwa itu adalah pengaruh dari orang dalam. Sedangkan di tempat lain, bahwa Nak bersama dengan anak perempuan yang saat itu sedang asik syuting mengajaknya untuk berjalan-jalan di perusahaan tersebut. Begitupun dia memasuki ruangan milik dari Seomon dan tidak sengaja dia mendengarkan percakapannya dengan seseorang. Tidak berselang lama, akhirnya Nak pergi dari ruangan itu, yang apesnya dia terlihat oleh Yung. Saat itu pun dia diancam olehnya untuk tidak melakukan hal di luar perkataannya. Di situ pun Nak juga memberitahu Yung tentang percakapan yang didengarnya di dalam ruangan tersebut. Sesampainya di rumah, dia pun mencari bahan untuk disiapkan di berita terkait dengan Seomon yang baru saja ia dengar dari Nak. Pagi harinya, ia pun bersama dengan Nak menjumpai teman perempuannya dan ternyata dia bersama dengan Seomon. Tidak tinggal diam, Yung pun memanfaatkan situasi untuk saling berbicara kepada Seomon. Dan sepulangnya, dia tidak sengaja mendengar percakapan kegiatan yang akan dilakukan anak perempuan sematawayangnya itu. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya, mereka pun menghampiri toko yang dimaksud dan dengan sengaja untuk bertemu dengannya. Untungnya dengan keahlian yang dimiliki Yung, dia berhasil mengambil hati dari keluarga Seomon, dan di situ pun dia berhasil berkesempatan untuk mendatangi rumah dan mencari tahu lebih dalam terkait keluarga dari Seomon.
Kabar baiknya bahwa mereka kembali diundang untuk datang ke rumah Seomon. Akan tetapi, Nak menolaknya, dikarenakan baju yang dipakai akan tetap sama untuk datang ke rumah Seomon. Di samping itu juga, dia tidak tahu cara bermain games modern di zaman sekarang. Akhirnya, Yung membawa Nak ke supermarket untuk membelikan beberapa pakaian dan mainan agar dia bisa menyelesaikan diri dengan keberadaan anak dari Seomon. Itu pun dia juga meminta beberapa perlengkapan tambahan agar Nak bisa dengan leluasa mendekati anaknya. Saat di rumah, Yung memastikan lagi kepada Nak untuk tetap dalam pengawasan dan berjanji untuk mendekati anak Seomon. Segala persiapan telah dipersiapkan oleh Yung. Tiba-tiba, Nak meminta untuk foto keluarga bersama, karena itu adalah keinginan ayahnya pada waktu dia masih ada. Tiba-tiba, Scan berpindah ke rumah milik Seomon. Saat itu, mereka mulai diam-diam melakukan aksinya. Permasalahan terjadi ketika Nak membawa penyadap yang terjatuh di ruangan terkunci. Permasalahan semakin rumit ketika Seomon datang. Nak pun langsung mengulur waktu agar Yung bisa mengambil penyadap tersebut. Akan tetapi, Nak malah memperlakukan Yung sebagai tidak mana mestinya. Ternyata keesokan paginya, Yung dan Nak mengunjungi rumah Mi dengan tujuan untuk menaruh Nak agar diasuh oleh Mi. Karena Mi belum pernah mengasuh anak, alhasil dia membawa Nak untuk bekerja dan menemaninya dalam setiap kegiatan setiap harinya. Tiba-tiba pembicaraan terhentikan ketika melihat ada pelanggan yang saat itu dalam keterbatasan bicaranya. Mau tidak mau, akhirnya Mi mencoba untuk memasak pesanan yang dipesan. Setibanya Mi di rumah, dia begitu senang dengan hasil yang didapat dari kepuasan pelanggan tersebut. Tapi tiba-tiba Nak berkata dengan jujur bahwa masakan yang dibuat Mi bagi mereka tidak enak dan mereka hanya menghargai jerih payah daripada Mi dalam membuat makanan itu. Sampai pada seketika, Mi menjelaskan bahwa dulunya keluarga mereka sangat harmonis dan selalu makan malam bersama-sama. Di tempat lain, bahwa Yung terus berusaha dalam mencari berita agar dia bisa bersaing dengan temannya yang menggunakan orang dalam. Ketika hendak tidur, Nak sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Mi kepada pelanggan tersebut. Diketahui bahwa ibunya mengalami hal yang sama. Dari situlah Mi belajar menggunakan bahasa isyarat tersebut. Alhasil, sebelum tidur, Mi mengajarkan beberapa kosakata bahasa isyarat kepada Nak. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga dari Ho mengalami krisis ekonomi yang dimana dia harus dengan selektif dalam mengatur keuangan. Suatu ketika di pagi hari, Nak membangunkan Mi dan memintanya membantu Yung dalam upaya pengharmonisan keluarga mereka kembali. Ketika Mi terbangun dari tidurnya, dia menyadari bahwa Nak sudah tidak ada di rumah. Saat itu pun Mi langsung menelpon Ho untuk menanyai keberadaan dari Nak. Tidak sampai di situ, Mi menelpon kakaknya yaitu Yung. Ya benar bahwa Yung paham bahwa Nak akan pergi ke tempat Seomon. Alangkah terkejutnya bahwa Nak diam-diam menaiki mobil dari Seomon. Ketika itu bahwa Mi bertemu dengan Ho di sebuah tempat. Tidak sengaja melihat bahwa Nak berada di sebuah mobil yang diikuti oleh Yung di belakangnya. Sontak, Mi pun langsung menanyakan terkait hal itu kepada Yung, dan ternyata mereka mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba masalah muncul ketika mobil Seomon menabrak seseorang, dan situ pun Nak ketahuan keberadaannya. Masalah memuncak ketika jam tangan yang dimilikinya mengeluarkan suara milik Yung. Saat itu pun Seoyeon langsung menancapkan gas untuk pergi dari situ. Naasnya, mobil milik Yung menabrak seseorang saat hendak mengejarnya. Di tempat lain, bahwa Mi mengambil alih mobil yang dikendarai Ho. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ternyata, Yung menyusul dari belakang menggunakan mobil dari korban yang tidak sengaja dia tabrak. Akhirnya, Seomon terpojok situasinya. Saat itu pun, secara cepat Yung merebutkan hasil rekaman yang ada pada Nak. Tidak sampai di situ, akhirnya Mi dan Ho datang tepat waktu dan saat itu pun Ho memberikan sebuah hantaman kepada Seomon. Perkelahian pun terhenti ketika Seomon meminta Yung untuk mengundurkan diri dari perusahaannya. Karena emosi, Yung meminta mereka untuk pergi dari hadapannya dan menyiapkan kompensasi dari keputusan hubungan kerja dari Yung. Saat itu pun, Yung meminta Nak untuk tidak muncul di hadapannya karena dia selalu membawa sial. Mereka pun langsung mengikutinya sampai di rumah kediaman Yung. Tidak berselang lama, Yung mendapatkan telepon dari atasannya untuk tidak berbuat aneh-aneh ke depannya.
Karena mereka lapar, akhirnya mereka memesan makanan untuk mereka bisa makan bersama. Dan ternyata untuk kali pertamanya mereka kembali bisa makan bersama. Setelah mereka makan, akhirnya mereka bisa berbicara satu sama lain di satu meja. Saat itu mereka bisa mengingat masa-masa kecil mereka dulu yang begitu mengasihkan dan penuh dengan kejutan. Sampai suatu ketika mereka membahas tentang Nak. Dia adalah adik mereka sendiri. Diketahui bahwa Nak adalah anak dari kedua orang tua mereka. Dan mirisnya tidak ada satupun yang mau mengurusnya. Mereka pun sepakat untuk membawanya ke panti asuhan. Secara tidak sadar bahwa Nak mendengar percakapan mereka semua. Keesokan paginya, sesuai kesepakatan mereka bertiga bahwa Nak harus dibawa ke panti asuhan karena tidak ada satupun yang bisa merawatnya. Suatu ketika di tempat lain, bahwa Hyung tidak sengaja menjatuhkan barang yang diberikan oleh Nak saat dia pertama kali menginjakan kakinya di rumahnya. Saat itu pun, Hyung melihat video yang diberikannya, dan benar bahwa itu adalah video terakhir dari ibunya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepadanya karena telah menyusahkan kehidupan hingga melunasi semua hutang-hutang keluarganya yang dia miliki. Dan ibunya meminta maaf kepada para anaknya untuk bisa mengurus Nak dengan baik. Imbas dari kejar-kejaran waktu itu, bahwa Ho diketahui telah dipecat dari tempat dia bekerja karena mendapatkan laporan dari para netizen di dunia maya, yang mana pemecatan tersebut tidak bisa diterima oleh istrinya karena harus memikirkan kedua anaknya. Tidak berselang lama, dia mendapatkan telepon dari Hyung bahwa dia berubah pikiran untuk mengambil kembali Nak dari panti asuhan. Tidak hanya Hyung, tetapi Ho juga merasakan hal yang sama. Ia pun langsung berniat untuk menjemputnya kembali. Karena Nak tidak ada di panti asuhan, mereka pun mengusahakan untuk melaporkannya ke kantor polisi. Saat itu pun polisi sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyebarkan berita terkait kehilangan anak tersebut. Dan saat itu pun kabar gembiranya, dia mendapatkan lokasi di mana Nak berada. Saat itu, mereka pun langsung bergegas menghampiri lokasi tersebut. Ternyata, Nak menghampiri tempat kediaman terakhir dari ibunya. Dan di situ pun dia sangat meminta maaf karena tidak bisa memahami ibunya yang mengalami keterbatasan dalam berbicara. Saat itu pun dia sangat berterima kasih kepadanya karena dia memiliki kakak-kakak yang sangat baik kepadanya. Saat itu pun tanpa disangka kakak-kakaknya sudah ada di belakangnya dan meminta maaf karena telah menelantarkannya. Saat itu pun mereka saling mengenang kegiatan mereka dulunya hidup di sebuah desa yang tenang. Saat itu pun Nak memberitahunya bahwa keluarga mereka meninggalkan sebuah warisan ladang yang begitu luas. Dan ada gubuk yang dimana di suatu tempat dimana dia menaruh foto-foto anak-anak mereka dan foto-fotonya bersamanya waktu itu. Cerita berlanjut saat itu, Hyung kembali ke perusahaan tempat dia bekerja. Di situ pun dia langsung ke ruangan Seomon dan menunjukkan rekaman yang dihasilkan dari jam tangan pintar yang dia beli untuk diberikan kepada Nak saat itu. Karena sudah emosi dengan tingkah laku dari Seomon, Hyung membeberkan hasil rekaman yang dia dapat kepada semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dan benar yang terjadi bahwa banyak dari pendemo datang ke perusahaan tersebut untuk menindaklanjuti kasus yang baru saja terjadi. Akhirnya mereka pun mengusahakan untuk bisa foto bersama karena hal itu adalah hal yang diinginkan oleh kedua orang tua mereka untuk kumpul bersama di kampung halaman mereka. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, semoga dalam film ini kita bisa ambil melihat sisi positifnya dan melihat bahwa pertemuan adalah salah satu hal kecil yang diingini oleh kedua orang tua kita. Semoga kita sadar bahwa pertemuan adalah hal kecil yang diingini oleh para orang tua di luar sana, dari kesibukan pekerjaan dan kesibukan duniawi mereka. Kalau menurut kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Tolong tulis di kolom komentar. Buat kalian yang sudah menonton film ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya. Akhir kata, tolong bantu saya subscribe dan like dalam dukungan kalian. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan upload setiap harinya di hari Jumat nantinya.